Kan menurut dia juga halal. Nah, maksudnya itu supaya Jawa, supaya benih itu berpikirlah menjadi manungso, jangan berpikir menjadi menungso. Apalagi surga yang dibicarakan dengan nikmatnya, dengan itunya. Loh, buktinya orang-orang yang mau pergi ke surga yang namanya sakit, kok bingung golek obat. Makanya dimaksud tidak kenal itu bukan kenal bentuk, bukan kenal jenisnya. Tapi manfaat dan mudorot itu sudah tahu. Kalau sudah tahu itu namanya Jowo. Itu namanya waras. Gitu loh. Makanya kalau jangankan anjing, saya kambing itu kalau saya sendiri pribadi tak haramkan. Menurut saya, karena haram itu larangan. Nah, larangan untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Kenapa begitu? Setiap saya makan daging kambing, sekaligus langsung kena. Karena najwa. Bukan. Langsung ke disentri. Langsung muntah dan berak-berak. Maka saya mengharamkan kambing. Tapi untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu loh. Mengharamkan kambing. Tapi saya sendiri loh, bukan untuk orang lain loh. Jadi kita mengharamkan, menghalalkan itu harus tahu manfaat dan mudorot, manfaat dan ruginya mengkonsumsi barang tersebut. Buat piyambak. Toa katakan gitu. Haram. Kalau dimanum berlebihan. Tapi kalau hanya sekedar kepingin tahu rasanya dan karena kita kedinginan supaya badan kita hangat. Haramnya di mana toh? Soto. Halal semuanya. Dari bahan-bahannya sudah higienis dan sudah diketahui kehalalannya. Tapi uang yang buat kita beli soto itu, kita menipu, mencuri. Makanya itu yang perlu dipikirkan. Kita membodohi orang, setelah membodohi kita dapat amplop. Terus nanti uang amplop dari pembodohan kita itu kita buat makan bersama-sama di warung, dinikmati, halal. Lah apakah sudah pernah memikirkan? Tadi saya ngomong apa ya? Orang itu terhipnotis dengan perkataan saya itu tadi, atau orang itu karena saking rasa bersyukurnya sehingga memberi sesuatu pada saya. Nah, buat dipikir begitu. Nah, kita kadang-kadang nggak mikir, mau cerita saja sudah kita beri tarif. Wong yang kita omongkan itu cerita sebenarnya. Lah kok kita tarifi? Coba. Nah, pernah memikirkan kalau itu haram? Kan menurut dia juga halal. Nah, maksudnya itu supaya Jawa, supaya benih itu berpikirlah menjadi manungso, jangan berpikir menjadi menungso. Supaya kita tuh bener-bener kita menjadi abdi atau titah itu bener-bener itu telah titah Gusti. Karena Gusti sudah jelas bagaimana cara kita tuh bagusi hati. Dengan bagusnya hati akan mengakibatkan bagusnya perilaku. Seperti rokok, ada yang mengharamkan itu, ada yang katanya makruh. Itu ada menjadikan kita bingung, Pak. Haram untuk orang kena paru-paru atau jantung. Karena bagi yang nggak punya uang juga. Nah, mungkin gitu. Karena punya uang diharamkan. Ya. Halal bagi orang penikmat itu, dan dengan rokok akan mendapatkan inspirasi dalam pemikirannya. Jadi kita tuh tadi kembali pada manfaat dan mudorot. Buat pribadi nih. Untuk pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa munafik ya, Pak. Nah, untuk apa kita munafik? Memang di dunia itu harus hidup itu harus begini kok. Ada jelek itu untuk pedoman kita supaya kita tidak melakukan itu. Ada baik supaya kita tuh meniru dari perbuatan baik itu. Lagian kalau dunia ini sudah gak ada yang jelek, terbaik semua. Wong pinter gak ono gunane. Mulai tak elingno wong pinter-pinter aja kemenyek, aja keminter. Mundak dadi wong koclok. Gitu. Jadi semua itu berkesinambungan.
biar kita nggak jadi orang yang umat Pak Darno. Ya, supaya kita nggak jadi orang umat. Karena Kocelok itu umat. Nah, ini kadang masalah kemarin tuh Pak terkait dengan orang yang bisa komunikasi dengan leluhur gitu Pak. Dan saya pribadi itu memang nggak percaya Pak. Nah, ada lagi gini Pak, orang katanya gitu Pak, tahu bahwa di sini itu tempatnya harta karun gitu. Nah, jadi ini kalau digali itu pasti ada harta karunnya. Nah, terus ketika ditanya apakah nanti kalau udah ketemu harta karun bisa dijual, katanya bisa. Nah, apakah memang benar Pak fenomena semacam itu kalau menurut pandangan orang Jawa itu memang benar ada atau memang hanya tipuan belaka Pak? Saya itu orang Jawa tapi bukan orang Jawa yang tipe seperti itu. Seandainya saya itu tahu, saya tidak akan ngomong-ngomong, akan saya gali sendiri. Satu, kalau bicara bisa komunikasi dengan leluhur, saya mungkin nggak perlu bicara kali jenengan. Aluwung saya itu berkomunikasi dengan leluhur saya. Jadi nanti saya itu tahu arah saya mau kemana. Percuma saya ngobrol dengan orang lain kalau sudah bisa bicara dengan leluhur. Makanya saya sendiri tidak percaya. Makanya orang yang ngomongkan surga, ngomongkan tentang neraka, yang sudah tahu tempatnya, yang sudah tahu nikmatnya, ngapain hidup di dunia? Hidup di dunia itu gak penak. Ambok segera ke sana supaya menikmati surga dan menghindari neraka itu. Ngapain untuk lama-lama di sini? Ngapain harus bikin rumah? Ngapain beli kendaraan? Sudah tahu nikmatnya surga seperti itu. Di sana kendaraan sudah nggak perlu beli. Coba kalau di sini selingkuh konangan itu sengsara. Lah di sana sudah disiapi bidadari. Mendingan pergi ke sana tuh segera. Ngapain nunggu sampai mati? Kok meloro urip nemen-nemen. Ini komunikasi dengan leluhur juga begitu. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan leluhur, artinya leluhur itu sudah menempati alam swarga langgeng. Berarti kan nikmat. Nah, kita minta saja jalannya untuk menuju ke sana segera bagaimana? Gitu loh. Jenengan lo dapat hadiah, padahal tanggalnya sudah ditentukan, tanggal ini cair. Coba kemarin 12 jam itu cepat. Tapi begitu mendengar dapat hadiah, 12 jam itu ternyata lama banget. Itu hadiah. Betul. Pacaran yang sudah ditentukan harinya mau ketemu, menunggu hari ditentukan itu loh. Karena apa? Saking mau ketemunya. Dan itu pun kalau ada pekerjaan yang lain, ditinggalkan kok pekerjaan lu. Mementingkan untuk ketemu kekasih itu tadi. Saking senengnya gitu. Apalagi surga yang dibicarakan dengan nikmatnya, dengan itunya. Loh, buktinya orang-orang yang mau pergi ke surga yang namanya sakit, kok bingung golek obat. Mati. Ya kan mendingan cepat segera kita mati supaya segera mencapai ke sana. Kita sudah sering menceritakan tentang nikmatnya surga. Kok saya ketakutan? Lo mau mati saja kadang-kadang minta bantuan untuk dibacakan surat ini, surat itu. Kenapa? Saya itu seandainya sudah tahu dan paham tentang itu, kok saya itu sakit, seandainya saya tidak memikirkan sakitnya, mendingan tak tekek kok leherku, supaya menuju ke sana cepat-cepatan. Kan begitu kok. Tapi karena saya itu percaya surga itu di dunia, maka saya itu setiap hari itu melakukan seperti ini supaya saya itu selalu menikmati indahnya dunia dan surga dunia ini loh. Maka kalau saya ada yang mendoakan Pak Darno mudah-mudahan diparingi umur pendek, saya menolak. Karena saya masih merasakan nikmatnya dunia ini. Nah, karena nanti yang pulang itu jasad saya itu mati tapi roh saya masih hidup, itu urusan roh bukan urusan saya. Apalagi doanya pakai mudah-mudahan. Nah, apalagi mudah-mudahan malah wis nguatiri. Enggak jelas Pak. Enggak jelas. Kadang saya kalau mendengar cerita tentang surga itu kadang saya itu lucu Pak. Gitu. Katanya di sana itu kan semua yang ada di bumi itu di sana itu nggak ada kata-kata haram gitu. Nah, kok lucu temen mana surga kok ngombe bir entok tua kok ora haram.
kok segampang iku lah. Kadang saya Maka di sana itu bingung nggak ada, sendiri Pak kalau dengar ya, cerita surga itu. semuanya nggak ada najis pokoknya di sana. Nah, gitu. Nah, terus kita minum kencingnya lewat mana? Betul. Nah, Berarti setelah hubungan dengan bidadari kita nggak perlu cewek, no, terus.